Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemilik negara ini yang bertempat tinggal di tepi pantai, di tepi perbatasan negara, di tepi hutan, di kaki gunung, di pedesaan, di perkampungan kumuh kota, di perkampungan, di kota-kota Indonesia, dari kota Sabang sampai kota Merauke, dan para TKI yang ada di luar negeri. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, saya sebagai salah satu dari pemilik negara ini akan mengajukan suatu pertanyaan. Pertanyaan ini akan mengguncang kebudayaan kita. Pengertian kebudayaan itu adalah kesatuan akal pikiran, perasaan, dan karsa, atau disebut jiwa. Jadi jiwa itu adalah kesatuan akal pikiran, perasaan, dan karsa. Pertanyaannya adalah, apakah bangsa Indonesia atau kita para pemilik negara ini masuk kategori bangsa masih primitif? Jika pertanyaan ini tidak mengguncang jiwa kita, maka kemungkinan besar kita belum memahami pengertian apa itu primitif. Bagi yang terguncang jiwanya, maka pembahasan ini adalah suatu informasi atau suatu ijtihad atau suatu pemikiran tentang sudah sampai di mana kita manusia yang bertempat tinggal dan menjalani kehidupan di bumi Nusantara ini. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, apa itu primitif? Pengertian primitif yang paling mendekati kenyataan adalah penggunaan suatu pandangan hidup yang terdiri dari kepercayaan kepada yang gaib, yang tercakup dalam alam pikiran mistis, untuk mendorong perilaku dan perbuatan manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia. Terjemahannya atau artinya adalah alam pikiran mistis yang terdiri dari kepercayaan kepada yang gaib dijadikan pendorong, arahan, petunjuk, serta pengendalian untuk semua perilaku dan perbuatan manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia. Inilah pengertian primitif. Apapun yang akan diperbuat selalu mengandalkan dorongan, arahan, petunjuk, dan seterusnya kepada yang gaib. Alam pikiran yang mistis adalah awal mula semua yang akan dilakukan oleh orang-orang yang masih primitif. Pengertian primitif ini sangat bertolak belakang dengan pengertian konsep modern. Pengertian modern yang paling mendekati kenyataan adalah penggunaan suatu pandangan hidup yang terdiri dari suatu pemikiran aliran filsafat tertentu dengan ciri-cirinya
yang rasional, ilmiah, radikal, logis, dan seterusnya, untuk mendorong perilaku dan perbuatan manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia. Artinya, modern artinya alam pikiran yang rasional, ilmiah, radikal, dan seterusnya dijadikan pendorong, arahan, petunjuk, pengendalian untuk semua perilaku dan perbuatan manusia dalam menjalani kehidupannya. Jadi, pengertian modern dan pengertian primitif sangat bertolak belakang, bukan? Saudara-saudara, para pemilik negara ini, dengan perkataan lain, orang-orang primitif itu perasaan dan karsanya itu memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan akal pikirannya. Sedangkan orang-orang modern itu akal pikirannya itu memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan perasaan dan karsanya. Karsa itu adalah kemauan. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, dari semua penjelasan tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah bangsa Indonesia masuk kategori bangsa yang masih primitif? Fakta-fakta di lapangan menampilkan dengan sangat jelas bahwa sebagian besar atau pada umumnya orang-orang Indonesia, perilaku dan perbuatannya di kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara itu, perasaannya dan karsanya atau kemauannya itu yang memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan akal pikirannya. Ini adalah ciri-ciri perilaku dan perbuatan orang-orang primitif. Karena mayoritas orang-orang Indonesia masih primitif, maka bangsa Indonesia masuk kategori bangsa masih primitif. Bukti bahwa bangsa Indonesia masih bangsa primitif adalah selama 80 tahun kita berbangsa dan bernegara, kita hanya menghasilkan kesenian khusus, kesusastraan, dan produk-produk kuliner seperti tempe, oncom, combro, dan misro. Produk ini adalah asli buatan kita tanpa teknologi ATM. ATM itu teknologi amati, tiru, dan modifikasi. Artinya produk ini dibuat tanpa adanya contoh. Baru ini yang bisa kita hasilkan. Karena mayoritas bangsa Indonesia masih primitif, maka kemungkinan besar para pengurus negara kita adalah orang-orang primitif. Sekali lagi, jangan dilupakan bahwa pengertian primitif adalah ketika perasaan dan karsa itu memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan akal pikiran. Sedangkan
pengertian modern adalah ketika akal pikiran itu memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan perasaan dan karsa. Ini jangan dilupakan definisi ini. Jadi jika kita mengklaim bahwa kita primitif, maka pengertiannya adalah itu. Bukti mayoritas para pengurus negara adalah orang-orang primitif adalah ketika muncul permasalahan dalam berbangsa, permasalahan dalam berbangsa dan bernegara, maka diselesaikan dengan cara kudeta, makar, revolusi, gerakan-gerakan, dan seterusnya, ya kan? Saudara-saudara, contoh setiap permasalahan diselesaikan dengan cara ini. Gerakan 30 September 1965, gerakan Malari, gerakan reformasi 98, gerakan demo-demo, dan seterusnya. Ini adalah contoh dari bukti para pengurus negara kita adalah orang-orang primitif. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, bukti mayoritas bangsa Indonesia, bangsa masih primitif, dikonfirmasi atau divalidasi oleh seorang filsuf dari aliran filsafat realitas, yaitu Dr. Carlina Supeli, MSc. MSc itu Master of Science. Dalam pernyataannya, sang filsuf filsafat realitas mengatakan, yang paling mengkhawatirkan tampil sebagai intelektual, tapi tidak peduli apakah itu silat lidah atau argumen ilmiah, apakah itu logika atau omong kosong, tapi tampil betul-betul sebagai pakar, ilmuwan, mengajukan argumen-argumen ilmiah, entah di media, entah di pengambilan kebijakan. Padahal muslihat, entah politik, entah korporasi, itu menyelinap diam-diam. Ini yang mengkhawatirkan. Ruang publik kita itu bising dengan ini, baik yang langsung terlihat di media massa. Coba saja, seakan-akan argumen ilmiah, tapi kalau diteliti itu ad hominem. Anda tahu ad hominem, menyerang orang, itu kesesatan logis. Menyerang orang itu, saudara-saudara, para pemilik negara ini, dari fakta-fakta bahwa bangsa Indonesia masuk kategori bangsa masih primitif, maka kita sebagai pemilik negara ini, apa yang bisa kita lakukan? Kita semua sudah mengetahui bahwa semua perilaku dan perbuatan kita itu diatur,
diarahkan dan dikendalikan oleh suatu aturan main atau suatu sistem berbangsa dan bernegara yang sedang berlaku saat ini. Sedangkan sistem berbangsa dan bernegara kita sudah kadaluarsa alias sudah basi. Jadi yang dapat kita lakukan adalah kita tata sistem berbangsa dan bernegara kita. Kita sebagai pemilik negara ini memiliki hak dan kekuasaan untuk menata sistem berbangsa dan bernegara kita. Ya kan? Saudara-saudara, para pemilik negara ini, saya Yan Inar Soyo Adi, panggilannya Ian Isa. Isa itu Inar Soyo Adi. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.